Keluarga Rockefeller dari China berimigrasi ke Kanada. Orang-orang terkaya seringkali tidak masuk dalam daftar kekayaan karena aset mereka tidak terlihat, dan keluarga Rong yang paling terkenal di China sebagai kapitalis merah adalah salah satunya. Baru-baru ini, dikabarkan bahwa seluruh keluarga Rong berimigrasi ke luar negeri, yang menjadi sensasi di China. Di awal tahun, keturunan keluarga Rong memilih untuk tinggal dan bekerja di Kanada setelah belajar di luar negeri. Mungkin akan ada lebih sedikit peluang bagi mereka untuk kembali ke China, jadi mereka akan membawa keluarga mereka untuk menetap di Kanada. Bungalow tua berlantai 5 milik keluarga Rong di Shanghai juga telah dijual, dan sisa serta koleksi barang berharga dikirimkan ke Kanada. Sebuah video di media sosial menunjukkan para petugas pemindahan barang berpakaian seragam sedang mengemas dan mengangkut koleksi furnitur klasik yang berharga. Netis China juga menerbitkan artikel yang ditandatangani, 2025, imigrasi keluarga Rong ke Kanada, pada tanggal 6 Januari namun artikel tersebut kemudian dihapus. Selama beberapa hari, keluarga Rong tidak membantahnya. Keluarga Rong dikenal sebagai keluarga Rockefeller di China. Dikatakan bahwa mobil mewah yang digunakan oleh PKC dalam upacara perebutan tahta tahun 1949 dipinjam dari keluarga Rong. Selama Perang Korea, keluarga Rong menyumbangkan 12 pesawat terbang kepada PKC. Jet tempur pada masa itu sangat mahal sehingga kehabisan stok, yang menunjukkan kekuatan keluarga ini. Mantan pemimpin PKC, Mao Zedong, pernah mengatakan, keluarga Rong adalah keluarga kapitalis nasional China yang pertama. Mereka adalah satu-satunya keluarga di China yang benar-benar bisa disebut sebagai konglomerat dunia. Kekayaan keluarga Rong berasal dari dua bersaudara laki-laki Rong Zongjing dan Rong Deseng pada akhir abad ke-19, pada akhir dinasti Qing. Kedua saudara ini cerdas dan pekerja keras, dan keduanya bekerja sebagai pekerja magang di sebuah bank pribumi di tahun-tahun awal mereka. Kemudian, mereka mengeluarkan tabungan mereka yang terkumpul selama bertahun-tahun dan bermitra dengan teman-teman untuk membuka bank mereka sendiri di Shanghai, mengambil langkah pertama menuju jalan kewirausahaan. Di masa mudanya di Guangdong, Rong Deseng menerima ide-ide baru dan tren baru serta menyadari bahwa ada industri di dunia ini yang lebih menguntungkan daripada bank, jadi dia memutuskan untuk berinvestasi di industri. Pada tahun 1900, kedua saudara tersebut menggunakan keuntungan dari bank sebagai modal dan bermitra dengan pihak lain untuk mendirikan pabrik tepung pertama mereka. Karena produk mereka populer, mereka membuka 12 pabrik tepung. Pada tahun 1921, produk mereka tidak hanya dijual di seluruh negeri tetapi juga ke luar negeri. Rong bersaudara menjadi terkenal sebagai Raja Tepung di China. Keberhasilan menjalankan pabrik tepung semakin merangsang minat mereka untuk berinvestasi di industri. Pada tahun 1915, Rong bersaudara berinvestasi dan mendirikan pabrik kapas. Dengan perkembangan yang berkelanjutan, 4 pabrik pemintalan dibangun berturut-turut, dan tingkat pertumbuhan produk kapas mereka bahkan melebihi perusahaan-perusahaan Jepang di China. Kedua saudara ini menjadi Raja Benang Kapas, China. Rong bersaudara membentuk sistem industri ringan berskala besar di 2 bidang utama, yaitu sandang dan pangan, yang memiliki dampak mendalam terhadap ekonomi nasional China. Mereka melewati akhir dinasti Qing, pemerintahan Beiyang, pemerintah nasional, perang perlawanan terhadap agresi Jepang, dan perang saudara antara Partai Nasionalis China, Kuomintang, dan PKC. Meskipun banyak liku-liku dan bahkan perang di antaranya, posisi mereka di China tidak pernah tergoyahkan. Saat perang saudara antara Kuomintang dan PKC berakhir dan bencana merah menimpa China, keluarga Rong menghadapi pilihan besar. Saudara tertua, Rong Zongjing, dan sebagian besar keturunan keluarga Rong memilih untuk tinggal di luar negeri, sementara saudara yang lebih muda, Rong Deseng, dan putra keempatnya, Rong Yiren, mempertimbangkan dengan cermat dan akhirnya memutuskan untuk tinggal dan menjaga rumah. Cabang keluarga Rong yang tetap tinggal di China memainkan peran penting dalam sejarah 75 tahun PKC. Mereka disatukan oleh PKC, disiksa oleh PKC, memberikan kontribusi besar kepada PKC, dan akhirnya pergi secara diam-diam dan berimigrasi bersama keluarga mereka. Dia tidak pergi 75 tahun yang lalu, dan penantian ini telah berlangsung selama beberapa generasi. Rong Yiren lahir pada tahun 1916. Setelah ayahnya, Rong Deseng, meninggal karena sakit pada tahun 1952, Rong Yiren menjadi kepala keluarga Rong di China.
Segera setelah PKC merebut kekuasaan, mereka mulai merampok perusahaan industri dan komersial swasta dengan dalih kemitraan publik swasta. Tak terhitung pengusaha yang bunuh diri atau dipenjara. Melihat tren ini, Rong Yiren harus memaksakan senyum. Pada tahun 1956, dia menyerahkan semua 56 pabrik tekstil, pabrik tepung, dan perusahaan lainnya yang telah dibangun dengan susah payah oleh leluhurnya. Chen Yi, yang saat itu menjabat sebagai wali kota Shanghai, mengangkatnya sebagai panutan dalam konferensi tersebut dan memberinya gelar kapitalis merah. PKC sangat menyadari hubungan keluarga Rong dengan luar negeri. Untuk lebih membingungkan dunia luar, PKC mengangkat Rong Yiren sebagai wakil wali kota Shanghai pada tahun berikutnya. Dia kemudian menjabat sebagai wakil menteri Kementerian Perindustrian Tekstil. Meskipun Rong Yiren selamat dari gerakan anti kanan, dia tidak lolos dari revolusi kebudayaan. Selama revolusi kebudayaan, jari telunjuk kanan Rong Yiren patah akibat tongkat besi yang dipukul oleh pasukan merah, dan istrinya, Yang Jianxing, pingsan berkali-kali. Meskipun nyawanya terselamatkan, Rong Yiren ditugaskan melakukan pekerjaan kasar seperti mengangkut batu bara dan membersihkan toilet. Dia tidak hanya menderita sakit punggung, tetapi juga menderita hepatitis dan perdarahan retina akibat penanganan yang terlambat, akhirnya menjadi buta pada mata kirinya. Setelah revolusi kebudayaan, ekonomi China berada di ambang kehancuran. PKC sangat ingin mengembangkan ekonominya, tetapi mereka tahu bahwa reputasinya buruk di komunitas internasional. Jadi, sekali lagi, mereka berpaling kepada keluarga Rong. Pemimpin partai saat itu, Deng Xiaoping, secara pribadi menelepon Rong Yiren dan memintanya untuk keluar dari masa pensiunnya. Pada tahun 1978, Rong Yiren menjadi wakil ketua Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China. Pada tahun 1979, ia menjadi Presiden China International Trust and Investment Corporation, CITIC Group, yang langsung berada di bawah Dewan Negara. Dengan strategi bisnis dan koneksi luar negerinya, Rong Yiren memberikan kontribusi besar untuk membantu PKC keluar dari kesulitan ekonomi. Di bawah pengaturan Deng Xiaoping, Rong Yiren menjabat sebagai wakil presiden dari tahun 1993 hingga 1998. Ini adalah posisi kehormatan tertinggi yang diterimanya dalam hidupnya. Pada saat itu, dunia luar percaya bahwa Rong Yiren adalah anggota non-partai. Namun, setelah kematiannya pada tahun 2005, obituarinya menyebutnya sebagai pejuang komunis yang hebat. Saat itulah orang-orang baru menyadari bahwa Rong Yiren sebenarnya diam-diam telah bergabung dengan PKC. Menurut buku, Kapitalis Merah, Rong Yiren, dia bergabung dengan partai pada tahun 1985. Deng Xiaoping meminta agar hal itu tidak diumumkan secara publik dan tetap dirahasiakan. Deng juga menunjuk Xi Xiongxiu sebagai pengintroduksi keanggotaan partainya, dan Departemen Pekerjaan Front Persatuan Pusat menangani masalah ini dengan khusus. Rong Yiren pun tutup mulut dan tidak mengungkapkan sepatah kata pun, bahkan kepada istrinya, Yang Jianxing. Salah satu orang terkaya di China ternyata telah menjadi anggota partai bawah tanah selama 20 tahun. Di bawah kekuasaan PKC, tidak diragukan lagi bahwa langkah partai ini adalah untuk menggunakan identitas kapitalis Rong Yiren untuk menipu penduduk dalam negeri dan warga China perantauan, guna mencapai tujuan Front Persatuan mereka. Majalah Trends di Hong Kong pernah mengungkapkan bahwa Rong Yiren mengajukan permohonan untuk bergabung dengan PKC 4 kali sepanjang hidupnya, tetapi meminta mundur dari partai sebanyak 3 kali setelah bergabung. Seluruh proses ini mencerminkan konflik batinnya. Rong Yiren memiliki 4 putri dan 1 putra. Putra tunggalnya, Rong Zijian, juga dianggap sebagai tamu kehormatan oleh otoritas PKC. Tuan Rong adalah mantan ketua CITIC Pacific Limited, anak perusahaan CITIC dan perusahaan yang terdaftar di Hong Kong. Pada tahun 2009, CITIC Pacific mengalami kerugian besar dalam spekulasi valuta asing dan diselidiki oleh polisi Hong Kong. Tanpa perlindungan ayahnya, Rong Zijian tidak punya cara untuk meminta bantuan di Beijing dan akhirnya terpaksa mengundurkan diri. Pemimpin generasi ketiga keluarga Rong sejak itu mundur dari panggung PKC. Seiring berjalannya waktu, keluarga Rong menjadi misterius dan rendah hati, dan sedikit aktivitas terkait yang dilaporkan. Langkah mereka untuk berimigrasi ke luar negeri secara tidak sengaja terungkap oleh perusahaan yang menangani transportasi laut yang berusaha menunjukkan kinerja mereka. Meskipun keluarga Rong telah berusaha menghindari perhatian dunia luar,
aset tak kasat mata mereka tetap berlimpah dan berpengaruh dalam sebuah negara. Menurut media China, kekayaan keluarganya melebihi 300 miliar dolar. Namun, laporan tersebut tidak memberikan sumber data yang jelas. Jika benar demikian, aset mereka setidaknya akan melampaui kekayaan Elon Musk, orang terkaya di dunia pada tahun 2023. Lu Luxiang, seorang komentator berita terkini dengan 310.000 pengikut, memposting di platform X pada tanggal 6 Januari bahwa keluarga Rong akan berimigrasi ke luar negeri pada tahun 2025. Hal ini bukan hanya merupakan titik balik nasib keluarga mereka, tetapi juga peristiwa bersejarah yang mencerminkan perubahan sosial di China. Praktik otoriter dan kediktatoran politik Partai Komunis China, PKC, telah membawa berbagai ketidakpastian bagi para pengusaha. Mereka tidak hanya mengkhawatirkan kekayaan keluarga mereka, tetapi juga keselamatan pribadi mereka. Oleh karena itu, berimigrasi ke luar negeri kemungkinan besar merupakan pilihan strategis bagi keluarga Rong untuk menghadapi risiko dalam negeri dan melindungi warisan keluarga mereka. Li Yuanhua, seorang sejarawan dan mantan profesor di Universitas Normal Ibu Kota China, mengatakan bahwa lingkungan ekonomi China secara keseluruhan kini sangat suram, dan pemerintah daerah mencari cara untuk mendapatkan dana dari berbagai sumber. Jika seseorang tidak memiliki pendukung dalam lingkaran kekuasaan inti, berapapun banyaknya kekayaan yang dimiliki, ada kemungkinan diambil kapan saja. Kini, ketika keluarga kapitalis merah seperti keluarga Rong mulai melarikan diri, ini menunjukkan bahwa kapal yang dikendalikan PKC mungkin akan tenggelam kapan saja. Pada saat yang sama, eksodus mereka akan menjadi contoh bagi yang lain, memicu aliran modal dan talenta yang lebih besar ke luar negeri. Penulis independen Zhu Geming juga mengatakan bahwa dukungan keluarga Rong terhadap PKC merupakan aib bagi mereka, sementara kepindahan keturunan Rong ke luar negeri adalah berkah bagi keluarga tersebut.